Nah, yang murid saya yang ini, beliau ini sudah mengambil tingkat guru, ya. Jadi di Surabaya, daerah Jawa Timur lah, siapa yang mau belajar keilmuan saya, silakan menghubungi beliau ini. Dan ketika dia berminat untuk mengambil tingkat guru, saya tanya, kenapa mau belajar untuk tingkat guru? Mesti punya pengalaman dulu, saya bilang. Dan akhirnya dia menjawab, dia punya pengalaman dikeroyok orang. Dan alhasil dalam perkelahian itu dia menang. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jadi saya dapat email, saya bacakan. Halo Beni Budaya, kami ingin memberitahukan bahwa tim kami telah meninjau konten Anda. Dan menurut kami konten tersebut melanggar kebijakan terkait keselamatan anak kami. Kami tahu Anda mungkin tidak menyadari bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap kebijakan kami. Oleh karena itu, channel Anda tidak akan dikenai teguran. Namun kami telah menghapus konten berikut ini dari YouTube. Judul videonya, kejadian paling lucu ketika privat tenaga dalam. Nah, sahabat, ini padahal video lama. Tapi, sejak heboh soal tenaga dalam, gara-gara si pesulap merah, akhirnya video ini up lagi. Jadi, per jam saja, jadi 2 hari ini per jam saja itu yang menonton lebih dari 500-an. Nah, saya kan memang selalu seperti itu. Ketika orang komen sopan di video saya balas dengan lebih sopan. Lalu ketika ada yang komen kurang ajar, dan saya tidak perlu pula untuk menghormatinya. Sehingga terkadang keluar kata-kata komen saya. Jadi memanggil orang dengan kata mungkin gara-gara itu seperti teman-teman, saya tanya teman-teman, jadi teman-teman mengatakan itu karena ada yang ramai melaporkan konten kita itu. Ya, jadi dihapus. Sementara di konten tersebut kan di sini dikatakan ajukan banding di sini jika menurut Anda keputusan kami telah salah. Nah, kan sayang sekali padahal itu video hiburan. Dan di setiap video saya selalu saya katakan, apalagi ketika orang dalam video saya soal orang belajar tenaga dalam, itu selalu saya beritahu bahwa video ini saya persembahkan pada sahabat semua untuk hiburan dan sebagai bahan pelajaran bagi murid saya. Jadi jangan mengambil kesimpulan apapun pada video ini. Karena video itu hal-hal yang pentingnya sudah saya potong. Sehingga hanya akan muncul video-video yang layak untuk dijadikan hiburan. Itu tanda saya menjaga konten saya dari komen-komen usil orang. Jika orang itu sebenarnya ditambah di bagian deskripsi juga saya tuliskan kata-kata seperti itu. Jangan mengambil kesimpulan apapun pada video saya ini. Video saya ini saya persembahkan buat sahabat semua untuk hiburan. Dan menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh murid saya. Nah, di situ kan sudah jelas itu. Cuma mungkin teman-teman di Facebook menyarankan saya ketika ada yang komen kurang bagus, sudah didiamin aja. Dan memang, saya karena prinsip saya ketika orang tidak sopan dan kita tidak perlu menghormatinya, sehingganya memang saya komen jadi seperti itu. Habis ujung-ujungnya komennya saya bilang kalau kamu nggak suka sama saya atau video saya, ini nomor WhatsApp saya. Saya beritahu itu dalam komentar. Tapi alhasil akhirnya video saya kena hapus. Nah, di sini kan disebut ajukan banding di sini jika menurut Anda keputusan kami salah. Nah, setelah saya klik di sini diarahkan ke dashboard begini. Nah, di sini tertulis jika Anda setuju ajukan banding. Nah, ini saya klik-klik nggak bisa-bisa. Tuh. Saya mau banding, mau tanyakan kenapa video saya bisa dihapus. Tuh nggak bisa-bisa. Berapa kali saya klik nggak bisa-bisa. Ya sudah, akhirnya saya relakan dan saya ikhlaskan. Saya dapat pelajaran, walau bagaimanapun baiknya atau bertanggung jawabnya kita membuat konten dengan memberi keterangan yang jelas, ternyata pihak YouTube lebih
lebih mendengar laporan-laporan orang, ya. Karena memang ya kita mau apa? Nah, sahabat, ketika aku sudah selesai mengedit video ini yang dibuat sekarang ini, lalu aku siap-siap untuk upload dan aku menuju ke YouTube aku dan aku lihat dashboard channel lagi. Di sini kembali tertulis video teratas kejadian paling lucu Privat Tenaga Dalam. Jadi saya heran. Tadi kan sudah dihapus oleh YouTube. Lalu saya lihat kejadian paling lucu katanya. Dan ternyata memang ada lagi kejadian paling lucu ketika Privat Tenaga Dalam. Artinya, akhirnya alhamdulillah video ini muncul lagi. Jadi mungkin pihak YouTube sendiri kembali memeriksa video saya. Dan alhamdulillah mungkin pihak YouTube berkesimpulan tidak ada yang salah dengan video saya ini. Karena memang di sini saya tulis di deskripsi ini, jangan mengambil kesimpulan apapun terhadap video saya ini, karena video saya ini saya tujukan buat hiburan bagi sahabat semua dan menjadi bahan pembelajaran bagi muridku di mana saja berada. Artinya, mungkin telah diperiksa oleh pihak YouTube video kejadian paling lucu ini. Alhamdulillah saya berterima kasih betul sama pihak YouTube dan akhirnya komentar-komentar saya yang kasar saya hapus semua. Itu demi saya mengikuti nasihat teman-teman di Facebook dan teman-temannya YouTuber. Ya, alhamdulillah saya sisipkan tentang video ini kembali dimunculkan oleh YouTube di video yang ini. Oke ya sahabat. Baik sahabat, sekarang saya mau buat video lagi tentang tenaga dalam. Saya akan beritahu kepada sahabat semua bagaimana cara saya di kelas dalam mengajar murid-murid saya. Mari kita tonton bersama-sama. Nah, di video ini saya suruh murid saya praktek. Jadi sebelumnya sudah saya beri rahasia-rahasianya begini dan saya suruh praktek. Contoh. Wah, masuk ya. Masuk. Silakan masuk. Kita umum betul-betul takut. Asal memang asal. Tapi itu sedang. Makanya dilihatin tadi ini ya. Secara spontan kan. Namanya siapa tadi? Zaki. Zaki. Mana handphone ada? Keluarin. Handphone. Langsung aja. Kita akan sekolah. Handphone boleh buat saya? Sudah lihat? Sudah lihat? Boleh buat saya? Nanti Zaki bagaimana? Ya kan? Jadi memang kita latih kepercayaan diri dulu. Tadi saya juga bilang, pikirkan dulu. Dompet ada. Langsung buka baju udah mau. Tapi tak dilakukan. Muka naik, kesian. Kesian muka naik. Ini dompet boleh buat saya? Demi yang Muka naik sangat. Makanya saya sengaja kantong saya besar. Ya Pak, ya. Ya. Oke, sekarang ini punya saya kan. Kalau Zaki nanti mau telepon gimana? Nanti lagi ya. Nah sekarang ini punya saya kan. Ini lihat ini, oke. Dan lupakan handphone ini. Sudah, kita ngobrol dulu sejenak. Kita nggak usah bicara yang lain dulu. Ini mesti nggak kegiatan. Jadi seperti itu sahabat. Ketika saya sudah beri pengarahan, saya suruh praktek. Dan ketika praktek, dia tidak melakukan sesuai dengan arahan saya marah. Maka saya bilang, makanya mesti dipikirkan dulu. Lalu saya praktekkan. Jadi dalam setiap video saya itu memang yang selalu saya perlihatkan adalah hal-hal yang bisa menjadi hiburan bagi YouTube. Atau bagi penikmat kebatinan menjadi semangat untuk belajar kebatinan Khasanah Indonesia ini. Jadi gitu ya. Nih, video selanjutnya. Nah, yang tadi itu adalah video saya mengajar di Malaysia. Ya, beberapa tahun yang lalu. Sekarang video selanjutnya ini ketika saya mengajar di
Surabaya. Angkat tangan itu, Pak. Jangan kita ya kan? Nah, membuatnya gini. Tapi tiba-tiba. Nah, sekarang gantian. Jagain ya. Siapa ya lagi? Betul, jagain. Nah, yang murid saya yang ini, beliau ini sudah mengambil tingkat guru, ya. Jadi di Surabaya, daerah Jawa Timur lah, siapa yang mau belajar keilmuan saya, silakan menghubungi beliau ini. Dan ketika dia berminat untuk mengambil tingkat guru, saya tanya, kenapa mau belajar untuk tingkat guru? Mesti punya pengalaman dulu, saya bilang. Dan akhirnya dia menjawab, dia punya pengalaman dikeroyok orang. Dan alhasil dalam perkelahian itu dia menang. Nah, dia ceritakan detailnya bagaimana perkelahian itu kepada saya. Jadi saya tidak perlu ceritakan lagi di sini karena detailnya itu ya itu panjang ceritanya. Di situ juga ada rahasianya. Nah, bagi yang tidak percaya tenaga dalam kesana Indonesia ini, biarkan saja. Kami yang sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang telah Allah selamatkan melalui tenaga dalam, kan tidak perlu kami paksakan apa kebenaran yang kami punya. Pada hakikatnya jika orang tidak percaya, ya mau diapakan? Ya kan? Makanya banyak orang komen kurang ajar. Dan lalu saya tidak bisa menyalahkan. Karena memang banyak bertebaran video-video tenaga dalam yang abal-abal. Bolehlah saya sebut abal-abal. Kenapa? Karena dia tidak memberi keterangan. Atau mungkin dia tenaga dalam yang benar, tapi tidak memberi edukasi, tidak memberi keterangan kenapa itu bisa terjadi. Atau dia tidak memberitahu bahwa ini hanya untuk hiburan. Sementara bagaimana kejadian sebenarnya ada tahapannya begini-gini. Seharusnya begitu. Dan ada juga video-video tenaga dalam itu dia memakai pola-pola hipnosis. Saya yang belajar tenaga dalam ke saya itu rata-rata adalah ahli-ahli hipnosis. Bingung kan? Nah, bagi orang-orang yang belajar hipnosis pertama, ketika belajar apalagi sama orang yang salah, dia akan langsung menganggap bahwa hal apapun dalam kehidupan ini adalah sugesti. Bahkan tenaga dalam dianggap hipnosis. Ya itu hal yang wajar. Memang hal wajar sebab sahabat saya, almarhum Pak Yan Nurindra, orang yang berjasa soal hipnosis di Indonesia ini, muridnya bertebaran sampai Asia. Beliau juga mengatakan begitu. Beliau dulu belajar kebatinan-kebatinan, tapi pertama belajar hipnosis terjadi begitu. Dan akhirnya berjalan waktu kembali lagi. Sehingga beliau bisa mengerti bahwa ilmu kebatinan seperti ini, hipnosis seperti ini. Itu orang yang betul terkenal di Indonesia ini. Bahkan murid-muridnya banyak yang mengisi acara TV. Ya seperti siapa? Saya kok jadi lupa ya. Saya lupa namanya, saya lihatin aja fotonya ya. Ferdinand, seperti Ferdinand. Ferdinand ini adalah murid almarhum Pak Yan. Saya memang soal nama orang itu mudah lupa. Ini foto saya sama betul namanya Ferdinand atau siapa? Nih, ini saya sama Ferdinand, ini saya, ini murid saya. Nah, ini Pak Yan, almarhum Pak Yan. Jadi seperti itu. Dan tenaga dalam yang saya kembangkan itu juga berfungsi, berguna untuk mempermudah kita menghipnosis. Itu sebabnya banyak ahli-ahli hipnosis yang belajar sama saya. Nah, kayak gini semua ahli hipnosis ini. Jadi supaya energi kita ini kan. Kita lanjut. Efeknya kadang-kadang nggak langsung ya. Enggak kan kerja bungkus. Yudi juga main buru-buru wah. Angkat tangan Tunggu juga. dulu, Ini main langsung Nah, aja. sudah poin nah. Ya, enggak, karena bahasa tubuhnya sudah kelihatan pede. Berat, dapat.
Cuma syaratnya nanti. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena udah saya beri keterangan-keterangan sebelumnya, tapi di video tidak akan saya buka karena itulah rahasianya. Itulah rahasia pengajaran saya. Jadi yang di video ini hanya untuk dikonsumsi oleh untuk masyarakat sebagai hiburan. Jadi seperti itu. Ajar. Tuh. Nih, juga kelas saya di Surabaya. Ya. Oh, kidal. Boleh, boleh. Cocok. Lebih bagus. Ini berarti saya pilih sini. Oke. Tarik nafas. Angkat lagi. Nah, Ya, pukul. ini adalah ahli hipnosis juga. Alhamdulillah bagus. Murid dari almarhum Pak Ian Kenapa? juga. Dia sendiri heran kan. Jadi Lanjut. Orang gitu. Itu yang lagi yang begini. Coba ngambil. Biar dia dulu Nah, terbiasa dulu. ini contohnya anak murid Sebab nanti Pak Ian. duduk. Hah? Saya suruh menghipnotis dengan cara biasa. Mau yang cepat apa yang lama? Ini biar Masih. Tarik nafas. Tarik lagi nafasnya. Tarik nafas. Tarik nafas. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa cepat. Nah, yang lama juga, tapi kalau tenaga dalam nggak ada, mesti yang cepat. Oke, udah. Kalau suruh duduk aja, duduk sini, biar ini. Duduk kaki Chandra ke depan ini. Oke. Sini. Rahasia. Nah, lalu peserta ini saya bawa ke pojok dan saya kasih instruksi. Ini strateginya, ini rahasianya, ini caranya, ini tekniknya ini. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi saya beri keterangan begini caranya, ini contohnya. Jadi tidak langsung begitu saja terjadi. Jadi Itu kalau rahasianya, orang contohnya, cara pemakaiannya tidak tidak saya beritahu. Di tayangan video saya. Lewat. Bang, Lucy. Enggak lurusin ke Chandra. Jadi gunanya tenaga dalam ini untuk mempermudah hipnosis adalah Coba rasakan. karena dalam hipnosis itu ada orang yang sulit dihipnosis. Jadi tenaga dalam bisa membantu. Nah, itu tenaga dalam yang saya kembangkan. Tujuannya apa? Untuk kebaikan. Ketika kita melakukan hipnosis kepada orang untuk menolong orang, ya kita bantu dengan tenaga dalam agar kita mudah. Dan ini yang lain tidak bisa bangunin kecuali dia sendiri. Coba yang lain bangunin, coba yang lain bangunin. Kecuali dia yang bisa bangunin. Bangun, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa bangun. Lihat tandanya, tangannya rileksnya, lihat. Kalau hipnotis itu kan gitu. Yang bisa bangunin cuma dia. Jangan bangunin tidak. Langsung bangun. Sehat atau apa bisa bangun. Nggak perlu digosok-gosok itu. Jahat ya. Nah, kalau dapat kita setiap itu pas di depan orang kita nggak boleh mikir dulu. Itu Kok dipegang? iya, jangan ketawa, mesti fokus itu. Dipegang. Coba nggak dipegang juga kan? Makanya lain kali. Celaka tuh. Nah, coba minta bangunin, minta bangunin yang lain. Ngomong yang tegas. Nah, ini lihat. Itu karena sudah saya kasih petunjuk, lalu dilakukan. Ya, Jadi sebenarnya semua pengetahuan itu ada gunanya. Ya, bagi orang yang mencintai ilmu, mencintai pengetahuan, dia akan belajar hal apapun yang nanti akan bisa dipraktekkan untuk hal apapun.
ya untuk membantu kerja dia sebagai terapis atau sebagai hipnoterapi. Begitu juga. Lu ngitung presiden. Tinggal kita lihat, oke? Tinggal Rizky juga mau, paham kan? Jadi kenapa gitu daripada nanti nanya. Lagi ingat, kalau nggak ingat juga nanti nanya pusing deh. Karena Allah tetap mempunyai mengatur apapun sebab akibat, kita cari sebabnya dulu. Tangan ini. Nah, di sini ini menuju ini. Nah, lihat di kelas saya cara mengaplikasikan tenaga dalam itu. Saya ada rahasia dulu. Nah, saya panggil dulu mereka. Coba lihat. Saya panggil dulu mereka ke pojok dan saya beritahu rahasianya, strateginya, tekniknya, pengaturan napas kita segala macam. Jadi tidak langsung video ini terjadi, tidak seperti itu. Makanya di setiap video saya katakan sebagai hiburan. Gak disuruh bikin, dan yang lain biar dulu. Tapi napasnya tak biasa, cuma nggak bisa bergerak. Coba bisa nggak bergerak? Biar dulu. Jadi begitu. Dan sebenarnya mesti kepercayaan diri dulu di sini. Udah, beginiin aja udah langsung lepas. Pundaknya aja. Oke? Tidak ada rekayasa di antara kita ya. Gantian. Jadi kita nggak perlu gantian. Elak ya, Ri. Kabur aja lo, Ri. Rahasia. Rahasiaan nih. Ini rahasianya udah rahasia. Kalau kelas banyak nih nggak boleh bercanda. Nah, sekarang gantian juga yang ini saya bawa lagi ke pojok, saya beritahu rahasianya, tekniknya, segala macamnya lah untuk dia lakukan. Dan ini Dia semakin lama semakin tinggi. dalam kelas saya 1 hari ini. Jadi mereka Bisa nggak bergerak? yang ikut jadi peserta ini ya ahli-ahli hipnotis semua. Dilamain dulu di balas dendam. Wih. Dengan gerakan. Nah, dengan gerakan bekerja. Contoh, lihat ya. Bokong. Dia hilang tenaganya. Nah, ini saya beri keterangannya. Itu nggak. Jadi demikian sahabat video saya ini. Mari kita cintai Kekasana Nusantara ini. Karena Allah itu menurunkan ilmu bermacam-macam. Makanya ilmu juga ada cabang-cabangnya. Supaya untuk memudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk memudahkan kita melakukan hal yang baik yang sesuai dengan pengetahuan itu. Jadi ketika kita banyak pengetahuan dan kita matang terhadap banyak pengetahuan itu, di suatu saat ketika kita ada problem apapun, kita akan tahu, nah, di saat ini yang kita pakai ini. Di saat yang lain lagi yang kita pakai ini. Di saat kondisi yang lain lagi kita pakai ini. Jadi demikian sahabat, terima kasih telah menonton video saya ini. Silakan komentar yang sopan. Saya heran ketika komentar kurang baik. Saya balas malahan video saya yang di-take down oleh pihak YouTube. Jadi nanti kalau sahabat komentar nyinyir lagi, ya mohon maaf mungkin tidak akan saya ladenin, sudah tidak akan saya balas. Padahal jarang loh para YouTuber itu yang mau membalas komentar-komentar orang. Dan saya rata-rata saya balas semua. Karena saya anggap sahabat yang telah menonton itu telah menyediakan waktunya untuk menonton dan komentar. Makanya komentar saya balas. Karena saya ingin keberadaan sahabat itu ada memang. Jadi tidak akan saya cuekin. Paling selanjutnya yang saya cuekin komentar-komentar yang kurang baik. Oke sahabat, sukses bagi sahabat. Dan saya di sini, saya kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah,
tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya, merdeka. Bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.